Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video Micro Teaching Matematik, Nilai Pi dan Keliling Lingkaran dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani, MPD. Perkenalkan, nama saya Epi Aprilia, NIM 17314111015 dengan jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, dan komen, dan selamat menyaksikan. Di mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, sebelum kita belajar, mari satu orang siapa yang mau untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Ibu, ayo. Perhatian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Coba dimulai. Selesai. Nah, sebelum itu, ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama, Nurul Anissa, Tadi Bu, Putri Suci, tadi Bu, Natali Sitanggang. belum datang Bu. Nah, iya. Itu telat ya atau bagaimana? Ya, seperti itu. Kalau Firda memilih Namsa, Sakit Bu, kalau sakit apa katanya? kurang enak badan katanya. Baik, kita doakan supaya Firda itu yang sakit cepat disembuhkan ya dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, masih ingatkah kalian pas waktu pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Titik pusat, jari-jari, Ya, selanjutnya. diameter, dari Terus? busur, Betul? Iya. pembereng atau tema, Terus? pusat lingkaran, sudut pusat, Dan satu lagi? sudut keliling. Iya, pintar. Jadi minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Coba di sini ada yang masih ingat apa itu diameter? Saya Bu, Ayo untuk Anissa. garis yang menghubungkan dua titik ke garis lengkung lingkaran yang melewati titik pusat. Betul. Kalau ada yang masih ingat apa itu jari-jari? Bu, Ayo, garis yang Putri. menghubungkan titik pusat dan garis lengkung lingkaran. Iya betul. Jadi kalian masih ingat ya apa itu jari-jari, diameter, pembereng dan lain-lain ya. Selanjutnya kita itu pada hari ini akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Nah, kalian tahu nggak kenapa sih keliling lingkaran itu sangat penting untuk kita pelajari? Untuk mengetahui rumus keliling lingkaran, Betul. Ada lagi? karena dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Iya betul. Jadi kalian pernah kan menemukan di sekitar kalian itu benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ketika kita mempelajari tentang rumus lingkaran, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan tentang lingkaran yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama menemukan pendekatan nilai pi, yang kedua menentukan rumus keliling lingkaran, yang ketiga mengukur keliling lingkaran, yang keempat yang tadi yang disebutkan oleh Anissa yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi sangat penting ya untuk kita pelajari dan kita menguasai materi ini. Nah, selanjutnya coba sebutkan contoh benda yang di sekitar kalian yang sering kalian temui yang berbentuk lingkaran. Lingkaran, Betul. Selanjutnya ada lagi? ember, Betul ya. itu foto. Betul, pintar. Jadi banyak ya yang di sekitaran kita yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding lingkaran bukan? Lingkaran, Betul ya. Nah, selanjutnya apakah kalian mengetahui apa itu lingkaran?
Panjang dari suatu pinggiran lingkaran. Pintar. Selanjutnya ada lagi yang mengetahui? Kumpulan dari titik-titik Yang apa? yang saling berdekatan. Iya. Nah, jadi lingkaran itu adalah sekumpulan titik-titik yang membentuk, kalau digabungkan akan membentuk lengkung yang berbentuk suatu lingkaran. Selanjutnya, menurut definisi ya tadi ya, adalah kumpulan titik-titik yang garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dan dari titik tertentu. Kumpulan titik-titik itu ada juga yang disebut titik pusat. Titik pusat itu ada di mananya? Di tengah. Betul. Nah, selanjutnya, apakah kamu mengetahui apakah itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah intiran dari lingkaran itu, Bu. Betul. Ada lagi yang tahu? Panjang dari suatu pinggiran lingkaran. Tepat sekali. Jadi keliling lingkaran itu adalah panjang yang mengelilingi suatu lingkaran. Nah, pernahkah kalian, Ibu gambarkan ya secara nyatanya, pernahkah kalian berdiri di suatu pinggir sebuah kolam ikan atau kolam air mancur gitu yang berbentuk lingkaran. Nah, ketika kalian mengelilingi lingkaran itu satu putaran penuh, nah itu merupakan keliling lingkaran. Jadi tergambar ya oleh kalian ya apa itu keliling lingkaran? Nah, coba kira-kira selain masalah tersebut, masalah apa yang di kehidupan sehari-hari yang bisa kalian selesaikan menggunakan rumus keliling lingkaran? Ada yang tahu? Ibu kasih contoh ya. Jadi misalkan Nurul Anissa itu mau menghias suatu meja yang berbentuk bundar dengan pinggirnya itu menggunakan pita-pita. Nah, si pita-pita itu kita harus mencari rumus kelilingnya. Kita itu tidak harus mengukur kelilingnya, tapi kita juga bisa mengetahui dari berapa diameternya gitu, atau kita bisa mengetahui diameternya berapa dari hanya mengetahui dari panjang kelilingnya. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian mendengar tentang nilai pi? Pernah nggak? Kan lingkaran juga ada di SD kan? Pernah nggak kalian mendengar nilai pi itu? Pernah. Nilai pi itu yang kalian ingat itu berapa sih? 3,14/7. Betul, dua-duanya betul ya. Ada yang 3,14 dan ada 22/7. Namun, tahukah kalian dari mana nilai pi itu ditemukan atau berasalnya itu nilai pi dari mana? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencari dari mana sih nilai pi itu ditemukan. Yang pertama, yang keduanya kita juga akan menemukan, oh ternyata rumus keliling lingkaran itu dari sini loh. Nah, jadi kalian bisa mengetahui proses terciptanya suatu konsep tentang rumus keliling lingkaran. Nah, dari pi berasal dari perbandingan antara keliling dan diameter suatu lingkaran. Nah, ini itu penemunya adalah Archimedes pada tahun 250 sebelum Masehi, yaitu di antara 227/71 dan 22/7. Nah, penemuan nilai pi menggunakan tampiling. Nah, ini itu adalah media pembelajaran tampiling yang dimana panjangannya itu adalah tabel menaksir pi dan keliling. Nah, sebelum itu Ibu akan bagikan modulnya terlebih dahulu.
ibu juga mempunyai alat-alat untuk kalian amati ya. Yang pertama, Natali, kelompok ini udah duduknya udah berkelompok kan? Sudah ya. Yang ini untuk kelompok Natali, yang ini Nurul Anissa, yang ini Putri Suci. Nah, ibu juga akan memberikan kalian satu buah pita dan penggaris serta gunting ya. Nah, untuk mengisi tabel menaksir sidang keliling ini, kalian, ibu pinjam dulu satu ya. Kalian coba dari sini ada yang bisa menunjukkan tidak mana keliling lingkarannya? Yang paling tinggi. Betul. Kalau diameternya mana? Dari sini ke sini. Yang melewati titik pusat. Betul. Jadi yang pertama kalian adalah hitung keliling lingkaran ini menggunakan pita. Jadi si pitanya itu kita kelilingkan satu putaran penuh. Lalu setelah itu gunting ya, pakai gunting. Sudah itu yang sudah digunting kita ukur ada berapa sentimeter. Setelah itu hitung diameternya. Definisi diameter itu tadi apa? Panjang dari titik-titik lengkung yang melalui titik pusat. Jadi secara sederhananya ambil yang paling panjang dari semua pengukuran ya dari sini. Nah, setelah itu kalian cari penghasil bagi dari keliling dibagi dengan diameternya. Setelah itu kan pasti ada koma-komanya tuh banyak. Nah, kalian cari pembulatan dua angka di belakang koma. Nah, sebelum menulis di sini kalian boleh menulisnya di buku tulis atau di modulnya ya. Modulnya halaman berapa, Bu? Modulnya halaman 3. Nah, silakan ya. Di situ digunting. Iya, digunting ya. Sudah itu digunting. Setelah hasil pengguntingan itu kita ukur menggunakan penggaris. Nanti hasil pembagian keliling dan diameternya diisikan nanti di sini ya. Nanti hasil pembulatannya baru diisikan di sini. Gitu sudah. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang kalian coba tukar benda yang kalian tadi dapatkan dari ibu masing-masing satu dengan kelompok lain. Seperti itu. Nah, lakukan kegiatan yang tadi dan cari juga untuk mengisi tanggal di depan ya. Caranya masih sama seperti yang tadi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ibu aja lagi ya. Nih.
Ayo Putri ke depan. Ketika temannya mempresentasikan, kalian memperhatikan ya. Ya, Bu. Dijelasin aku cara memperbaiki Ditempel dulu, diisi dulu nanti ya. Tulis nomor kelompoknya dulu ya. Ini kelompok berapa? Pembulatannya dua angka di belakang koma. Nah, coba presentasikan dari mana ini itu didapatkannya nilainya. Nah, setelah kita ini dikelilingkan, ditutup kuning ini, dan dihitung panjangnya pakai penggaris, kelilingnya itu 31,63. Nah, setelah menghitung diameternya itu dari yang paling panjangnya kan tadi ya, dan didapatkan 10 cm. Selanjutnya, Keliling dibagi diameter yaitu 3,163 dan pembulatan dua angka di belakang koma itu 3,16. nah, silakan duduk Putri. Selanjutnya, siapa yang akan menjelaskan tutup kaleng biskuit ini? Natali mau? Iya. Apa Natali? Natali kelompok 3 ya? Tadi sini. Bawa aja gak apa-apa. Pembulatan dua angkanya. Natali. Sekarang yang terakhir kelompok siapa? Iya, kalau mau Anis lah, silakan ke depan. Terima kasih Mbak Anissa. Nah, coba kalian kan tadi kalian kebagiannya jadi dua benda kan setelah ditukar itu. Coba kalian bandingkan sama tidak hasilnya dengan yang kalian amati dengan yang hasil teman kalian amati. Sama. Coba.
Oh ya Ibu, yang tutup kuning itu 37,72. Nah, coba Natali jelaskan perbedaannya di sebelah mana? Di keliling. Kelilingnya yang ditemukan oleh Natali berapa? Tiga. 31,425. 31,425. Ya, jadi betul ya, seharusnya kelilingnya itu adalah 31,425. Diameternya adalah 10 cm, sehingga coba keliling dibagi diameternya berapa? Berarti 3,1428. dua berapa? 8. Kan di sini 5. Berarti 31,425. Ketika pembulatan dua angka di belakang koma jadi berapa? 3,1 ya. Itu 3, Jadi kalau di pembulatannya berapa berarti? 3,14. Nah, berarti kalian ketelitiannya harus lebih diperhatikan ya ketika mengukur ya. Nah, dari ketiga benda ini, kelilingnya diketahui, diameternya diketahui, setelah pembulatan dua angka, kalian bisa menyimpulkan enggak? Berarti nilai P-nya itu kan tadi pas waktu SD berapa? 27. Atau 3,14. nah, berarti kalian dari sini sudah tergambar belum dari mana si P itu ditemukan atau diperoleh? Sudah. Dari mana coba? Dari keliling dibagi diameter. Betul seperti itu Putri? Ya. Iya betul ya. Jadi si nilai P yang 3,14 diperoleh dari hasil pembagian antara keliling dibagi dengan diameter. Nah, selanjutnya dari sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ibu kapan menggunakan 3,14 sama 22/7? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi waktu kita menggunakan 3,14 dan 22/7 itu ketika nanti kalau diketahui si diameternya itu apabila kelipatan dari 7 untuk mempermudah berarti pakai 22/7. Sedangkan kalau misalkan bukan kelipatan dari 7, kita menggunakannya 3,14. Ada lagi? Dirasa tidak ada ya, berarti kalian sudah mengerti. Nah, selanjutnya adalah baru kita ke tahap menemukan rumus keliling lingkaran. Nah, dari sini kan P-nya 3,14. Berarti kalau kita ingin mencari keliling, rumusnya bagaimana? Titik-titik kali diameter. Titik-titiknya ini berarti apa? Pi kali diameter. Betul ya, berarti di sini itu adalah P. Kalau misalkan kita masih mencari kelilingnya, tetapi di sininya itu bukan diameter yang diketahuinya. Kalau bukan diameter, kira-kira yang diketahuinya apa? Dari jari Di kalian kira-kira isinya di sini atau di sini? 2/3. Nah, iya. Kalau di sininya berarti Pi. iya, betul. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya adalah keliling sama dengan Pi kali diameter, atau keliling sama dengan Pi kali 2 jari-jari. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini ada soal. Delia baru saja membeli mobil Lamborghini. Oleh pihak showroom, Delia diberitahu bahwa ban mobilnya memiliki diameter 40 cm. Delia ingin mengetahui
ketahui berapakah panjang jari-jari dan keliling ban mobil baru yang dimilikinya. Nah, Ibu kasih contoh ya bagaimana cara kita membantu Delia untuk mengetahui jari-jari dan kelilingnya. Diketahui dulu. Yang diketahuinya apa? Diameter Diameter. Berapa diameternya? 40 cm. 40 cm. Yang ditanyakannya? Jari-jari dan keliling. Jari-jari dan keliling. Tadi itu yang pertama kita cari dulu R ya. Tadi itu gimana definisi jari-jari itu? 2 kali. Betul, berarti kalau diketahuinya diameter, berarti untuk mengetahui jari-jarinya gimana? Diameter bagi 2. Betul, berarti 40 cm dibagi 2, hasilnya 20 cm. Selanjutnya, kita mencari kelilingnya. Kan diketahuinya diameter, berarti rumus yang digunakan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama yaitu pi kali diameter. Pi-nya menggunakan yang mana? 3,14 kali 40. Coba hitung. 3,14 kali 40 cm berarti berapa kelilingnya? Nah, jadi kalian sudah tergambarkan bagaimana cara mencari keliling. Selanjutnya, tahukah kamu selain menggunakan cara manual tadi, sebenarnya sekarang ada sebuah web yang dapat mempermudah kalian dalam mencari suatu keliling lingkaran. Nah, namanya itu adalah website yang bernama calculate.org ya. Kita coba dulu ya. Nah, langkah yang pertama ketika kita masuk ke dalam website ini, yang pertama kita itu pilih dahulu bahasanya. Kita untuk mempermudah kalian memahami, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, karena kita akan mencari suatu keliling, berarti kita klik yang luas dan keliling. Nah, keliling kita itu mencari keliling apa? Keliling lingkaran, berarti kita klik yang lingkaran. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita itu tinggal mengisikan angka yang diketahuinya. Misalkan, masukkan 1 nilai. Jadi tadi dari soal yang tadi apa yang diketahui? Diameter. Berarti kita isikan yang di diameter. Berapa diameternya? 40. Nah, karena masukkan boleh ya dimasukkannya itu salah satunya aja. Jadi kita langsung klik hitung. Nah, hasilnya itu menurut website ini adalah 125,6. Betul nggak? Sama nggak? Sama ya. Tadi kayaknya pembulatannya itu tidak sampai 2 angka di belakang koma ya. Kalau misalkan 1 angka di belakang koma berarti 125,7 ya. Nah, selain di sini itu juga bisa menghitung kelilingnya, bisa juga menghitung luasnya, dan masih banyak lagi cara untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Nah, tapi karena kita sedang belajar, jadi Ibu harap kalian menggunakan soal manual dulu, lalu ketika pembuktian baru kalian menggunakan yang website ini ya. Hanya sekedar untuk pembuktian aja. Benar nggak sih kita itu menghitung secara manual, hasilnya sama dengan yang website ini. Selanjutnya di modul kita itu mempunyai soal ya, ada 2 soal yang kontekstual, yaitu berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari yang sering kalian jumpai gitu. Nah, coba kerjakan nomor 1 saja. Halaman 6. Halaman 9 ya, bukan halaman 6. Nomor 1 saja. Di situ berarti ini mempercantik tutup kaleng kue yang berbentuk lingkaran. Berarti ini menutupi bagian pinggirnya dengan menggunakan renda. Berapakah minimal renda yang dibutuhkan untuk menutupi bagian pinggir tutup kaleng kue tersebut apabila jari-jarinya adalah 14 cm? Berarti yang dicarinya itu, yang ditanyakan ini itu apa? Keliling. Ya, silakan kalian cari ya, kelilingnya itu berarti berapa? Coba di sini siapa yang ingin menunjukkan hasil perhitungannya di depan? Ya, silakan Natali. Coba Putri, betul tidak hasil perhitungan dari Natali? Betul Bu, cuma bukan sentimeter persegi. Tahu ya? Sentimeter aja. Nah, iya. Terima kasih Natali, terima kasih juga Putri ya. Jadi dari sini kalian sudah bisa mencari kelilingnya seperti apa, tahu nilai pi itu dari mana, yaitu keliling dibagi diameter, dan kalian juga telah dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan rumus keliling. Jadi sekarang kalian makin yakin kan bahwa ternyata mempelajari rumus keliling itu penting ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, tugas untuk minggu depan kalian mohon untuk membaca dan mempelajari tentang materi tersebut. Nah, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.